pas ngedenger nih pertama kali, wah diakuisisi nih Figma, gimana first reactionnya nih? Aku speechless nih. Soalnya dulu CEO-nya Figma sendiri, Dylan Field, dia bilang we more Figma than Adobe gitu. Tapi kayaknya ngelihat angka 20 miliar tuh nggak mungkin nggak nerima kan. Adobe itu nggak bakal megang kontrol kok di Figma gitu. Kan ini udah diakuisisi walaupun sebenarnya baru 15 hari sih. Setelah diakuisisi terus habis itu pakai, kira-kira udah ada nggak sih perubahan dari Figma ini yang mungkin udah signifikan gitu? Yang handle Figma pun masih belum Adobe sebetulnya, masih Figma yang lama gitu. Gimana sih pas dulu awal gitu ya? Tadi kan punya portofolio kan ada maunya, maksudnya ada kayak oh gue pengen biar dilirik nih sama HR gitu-gitu lah ya. Dan mungkin boleh nih disebutin dari Kak Arkan dulu gimana sih awal merintis karir gitu sebagai UI UX designer. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu waktu itu yang menggemparkan juga ya, lumayan teman-teman, ketika Figma dibeli Adobe gitu. Jadi kalau teman-teman di sini tahu, mungkin udah pada baca juga di judul, Figma sama Adobe ini tuh mereka mungkin dulunya head to head gitu ya, sama-sama dipakai para UI UX designer buat ya edit-edit keperluan mereka lah gitu. Dan Adobe ini waktu itu membeli Figma seharga 20 miliar pada 15 September 2021. Jadi baru banget nih teman-teman, karena kalau misalnya hari ini di syuting itu tanggal 30 September ya. Jadi masih 15 harian yang lalu. Dan jadi ibaratnya tuh Adobe taking out salah satu saingan terbesarnya di bidang desain digital gitu. Wah, menarik banget ya bahasan hari ini. Nah, makanya hari ini kita manggil salah satu UI UX designer KOL kita nih teman-teman dari Dibimbing, namanya Kak Arkan Dea. Halo Kak Arkan Dea. Halo. Halo. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman. Mungkin Kak Arkan Dea tuh siapa sih? Backgroundnya kayak gimana? Boleh nih. Oke, nama aku Inyuman Krisna Arkandea. Aku biasa dipanggil Arkan, ya Arkan sih. Terus saat ini aku as a UX designer full time dan freelancer juga as a UX designer. Terus kurang lebih berkarir di bidang ini sekitar 1 tahun lebih kali ya, dari 2021 awal. Wow, keren banget. Terus untuk backgroundnya sendiri aku ngambil sastra Inggris, jadi aku kuliah sastra Inggris. So sebenarnya UX itu fleksibel sih, nggak harus dari background mana-mana gitu. Jadi bebas as long as portofolio kita kuat, terus juga kita punya pengalaman juga. Jadi apapun backgroundnya oke sih gitu. Oke, keren banget ya. Jadi dulunya sastra Inggris, terus akhirnya switch career ya Kak, UI UX designer. Dan berarti mungkin pembahasan ini menarik banget ya buat kita bahas gitu. Karena mungkin dulu Figma itu jawaban para UI UX designer nggak sih Kak? Buat yang kan kalau Adobe tuh rada gimana ya, rada susah mungkin untuk teman-teman yang pemula. Sedangkan Figma ini dulu salah satu yang pas muncul kayak, oh gampang banget nih dipakainya, iya nggak sih Kak? Mungkin dulu. Kalau Figma sendiri sebetulnya sih kurang lebih sama ya prinsipnya dengan Adobe XD, Sketch, teman-temannya lah, kompetitor-kompetitornya gitu. Jadi ketika kita udah pakai Figma nih, terus kita switch ke XD kurang lebih sama sih. Cuman Figma nih kebetulan gratis aja gitu dibanding yang lainnya. Nah, mungkin karena yang kakak sebut tadi sekarang udah diakuisisi Adobe, takutnya sekarang kan banyak industri UI UX ini kan gede banget ya gitu. Udah mulai nih kita grow gitu di bidang tech. Dan ketika kita grow pas banget gitu timingnya si Adobe ini ngakuisisi si Figma gitu. Jadi yang baru-baru belajar kan banyakan mahasiswa gitu. Takutnya malah nggak gratis ke depannya gitu. Itu sebenarnya yang ditakutin ya? Iya. Berarti kalau dari Kak Arkan sendiri pas ngedenger nih pertama kali, wah diakuisisi nih Figma, gimana first reactionnya nih? Apa ya? Aku speechless nih. Soalnya dulu nggak expect soalnya ya. Soalnya CEO-nya Figma sendiri, Dylan Field, dia bilang dulu sempat nge-tweet gitu, we more Figma than Adobe gitu. Jadi kita nggak bakal ke Adobe lah gitu. Tapi kayaknya ngelihat angka 20 miliar tuh nggak mungkin nggak nerima kan gitu. Tapi dia ngejelasin setelah itu, dia ngejelasin Adobe itu nggak bakal megang kontrol kok di Figma gitu. Oh iya kah? Iya. Wow. Jadi apa tuh maksud dibelinya? Kalau dia nggak megang, dia ngapain? Jadi cuman beli doang kah? Sebenarnya sih informasi yang beredar tuh nanti Adobe Creative itu bakal join ke Figma kan. Jadi ekosistem Adobe
bakal ada bareng sama Figma. Jadi misalnya kayak kreator-kreator Photoshop, kreator-kreator Lightroom, bahkan bakal lebih luas lagi, ada After Effects gitu bakal joinan di Adobe Creative bareng sama Figma gitu sebenarnya. Tapi kita kan nggak tahu kan kedepannya akan apa yang terjadi gitu. I see. Berarti mungkin dari tadi kita ngomongin Figma, ngomongin Adobe gitu ya. Kalau boleh mungkin Kak Arkan nih jelasin ke teman-teman, Figma tuh apa sih gitu? Figma itu tools, alat untuk ngedesain sebuah interface kayak website atau apps gitu sih simpelnya. Oke, berarti kalau dari pandangan Kak Arkan sendiri nih, sepenting apa sih Figma buat teman-teman UI UX designer atau mungkin product design gitu? Sepenting apa? Cukup penting sebetulnya, karena kan emang itu kayak jembatan kita untuk ngebuat si produk ini kan gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak ada jembatannya, ya kita nggak bisa ngebuat produknya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga karena industrinya makin grow, makin gede juga, akan ada kok kompetitornya. Kayak sekarang aja pas Figma diakuisisi, banyak content creator di YouTube udah mulai ngasih tahu ternyata di luar sana banyak juga tools-tools lain Figma kayak Penpot gitu-gitu. Jadi sebetulnya nggak harus berpacu kepada satu tools sih. Oh, berarti kalau mungkin menurut Kak Arkan kenapa sih, mungkin kan banyak tadi ya tools ternyata yang di luar sana selain Figma yang emang gratis gitu kan. Sebenarnya poin di sini tuh kenapa orang-orang suka Figma berarti karena gratis ya, mungkin main poinnya salah satunya gitu ya. Salah satunya. Nah, terus kira-kira menurut Kak kenapa, apa yang bikin Figma ini stand out daripada teman-temannya yang lain yang gratis juga gitu? Yang bikin Figma ini stand out karena pluginnya sih. Dia tuh kayak akan apa ya, fitur. Jadi di Figma sendiri itu kalau dibandingin XD yang salah satu kompetitor besarnya, Figma itu punya plugin yang dibuild oleh indie developer. Indie developer tuh kayak perorangan lah, nggak company gitu yang nggak nge-build. Jadi mereka tuh willingly to help Figma untuk ngebuat satu fitur. Gue bikin fitur nih biar product design atau UX itu lebih gampang lagi kerjanya gitu. Which is itu fitur-fitur yang mereka buat gratis gitu. Jadi karena kayak akan fitur itu, kita jadi lebih mudah nih karena fiturnya banyak gitu. Kita as a product designer atau UX kita lebih mudah untuk kerja gitu karena fitur itu gitu. Cuman itu dia pas ke XD fitur-fitur itu banyakan berbayar gitu. Dan di Penpot sendiri pun belum ada kan karena belum serame Figma penggunanya gitu. Jadi sebenarnya poinnya Figma di sini walaupun gratis tapi bisa banyak gitu ya yang bisa kita lakuin sebagai UI UX designer di dalamnya. Wow. Berarti kalau dari Kak Arkan sendiri seberapa sering sih mungkin menggunakan Figma? Tuh sebenarnya Kakak menggunakannya Adobe nih? Enggak. Aku Figma sih. Oh, lebih sering. Emang rata-rata UI UX designer tuh Figma ya Kak makanya? Iya, UX designer rata-rata Figma. Berarti seberapa sering dan mungkin bisa juga nih ngasih tahu berarti daily task yang biasa dikerjain di Figma tuh apa aja sih gitu? Sebetulnya sih depends on perusahaannya ya. Kadang misalnya kalau aku dapat klien dia prefer untuk hand off desainnya melalui XD, ya udah aku pakai XD gitu. Tapi terkadang kan XD aku nggak berbayar ya, karena aku fokus dari dulu ke Figma. Jadi mungkin aku minta kliennya untuk provide yang berbayar gitu sih. Oh, I see. Jadi tergantung company dan kliennya. Oh, tapi kalau misalnya khususnya di Figma sendiri gitu seberapa sering emang semuanya Figma gitu kalau misalnya kerjanya? Figma tuh sebenarnya step-step terakhirnya. Jadi step-step iya, terakhir. jadi kayak aku research gitu-gitu, aku pakai Miro untuk masukin bahan research aku ke situ gitu. Terus kalau misalnya mau interview user tuh aku pakai Google Form atau Excel biasanya untuk ngedata step-step interview dan segala macamnya. Terus baru deh kalau misalnya kerangka referensi dokumen aku udah lengkap, bisa ngedesain untuk desain nih baru tuh ke Figma gitu. Oh, berarti kalau dari Kak Arkan sendiri kan ini udah diakuisisi walaupun sebenarnya baru 15 hari sih. Baru ya mungkin ya 2 minggu lah gitu ya. Tapi kira-kira udah pas lagi setelah diakuisisi terus habis itu dipakai, kira-kira udah ada nggak sih perubahan dari Figma ini yang mungkin udah signifikan gitu? Belum sih ya. Dan bahkan sebetulnya untuk kontrak karyawan-karyawan Figma, sepengetahuan aku ya yang aku baca itu kontrak karyawan Figma sekarang tuh sisa 4 tahun gitu, dan akan diperpanjang juga. Jadi yang handle Figma pun masih belum Adobe sebetulnya, masih Figma yang lama gitu. I see. Jadi walaupun dibeli semua karyawannya tuh masih ya tetap stays the same ya berarti. Betul. Wow. Jadi kalau perubahan belum ada ya sampai saat ini ya. Kalau menurut Kak Arkan gitu, kalau misalnya kita bisa mengira-ngira gitu ya. Kira-kira apa nih mungkin impact-nya Figma, kan mungkin kalau sekarang belum ya, mungkin masih terlalu dini lah gitu ya, baru 2 minggu. Kalau misalnya impact panjangnya ke depan nih setelah dibeli Adobe gitu, kira-kira
ada nggak mungkin yang dikhawatirkan atau mungkin prediksi teman-teman UI UX designer tuh kayak gimana sih gitu? Oke, sebetulnya kan emang udah banyak bermunculan meme-meme ya kayak pas Adobe masuk semua orang takut tuh, wah ini bakal fokus ke apa bisnis objektifnya, karena ya Adobe kan jelas lah ya fokus ke bisnisnya gitu. Dibanding Figma yang emang fokus ke kita gitu, ke produk desainnya gimana biar membantu si produk desain lebih grow gitu. Ketakutannya ya itu plan-plannya bakal lebih banyak, nanti mungkin fitur-fitur yang tadinya plugin-plugin itu gratis mulai berbayar gitu sih ketakutannya ya. Dan beberapa fiturnya juga bakal berbayar, intinya sih full of apa ya enterprise di dalamnya sih nanti, itu ketakutannya sih. Cuman kalau dari sisi Adobe-nya sama Figma nginfoin enggak kok, nanti bahkan Adobe Creative itu bakal masuk ke ekosistem Figma itu bakal masuk ke ekosistemnya Adobe Creative, which is itu akan ngebuat source untuk ngedesain tuh lebih banyak gitu. Jadi kita bisa collab juga sama konten Photoshop gitu-gitu. Wow, keren banget. Malah sebenarnya kalau dipikir-pikir ya terlepas dari one day itu akan berbayar atau sesuatu ya tuh ya. Tapi ternyata kalau misalnya dia bisa masuk ke sistemnya Adobe, keren juga ya berarti Adobe Creative itu sih ya. Good side-nya sih sebenarnya. Benar-benar setuju. Dan berarti kalau misalnya dari tadi kan kita udah sempat sebut nih Kak, katanya di YouTube gitu atau mungkin di Instagram gitu ya. Tadi udah dikasih tahu nih, wah Figma kayaknya akan berbayar gitu. Terus nanti kalau teman-teman pengen pakai yang nggak berbayar, ada beberapa aplikasi, boleh nggak nih mungkin di-spill sedikit ke teman-teman Kakak apa aja nih makainya selain Figma, Adobe kan kalau Adobe mah berbayar ya, tapi mungkin teman-teman Figma lainnya gitu. Oke, untuk teman-teman yang baru belajar gitu, terus takut nih, wah Figma udah diakuisisi sama Adobe, takutnya nggak berbayar ke depannya, pakai apa ya untuk belajar lagi gitu. Aku sih saranin untuk sekarang pakai Penpot, itu gratis sih, dan kurang lebih dari fitur dan interface-nya mirip banget kok, bahkan saking miripnya kayak itu kembarannya Figma gitu. Boleh ke Penpot gitu. Dan sebetulnya nggak usah takut juga sih, karena sejauh ini as long as kita masih bisa pakai Figma ya udah pakai dulu aja gitu. Dan Figma sendiri pun udah bilang kan ada plan edu ya, ada plan education untuk mahasiswa. Nah kalau kalian yang mahasiswa itu boleh tuh pakai email kampusnya, kan kuliah 4 tahun lumayan lah ya, 4 tahun gratis pakai Figma, boleh dipakai juga tuh. Even pun nanti diakuisisi Adobe terus nanti berbayar, tetap si plan edu ini bakal tetap gratis kok, jadi dipergunakan secara maksimal sih itu. Oke, tadi Penpot ya Kak namanya. Wow, tapi kalau mungkin kita juga sekalian pengen bahas juga nih Kak, kalau dari pengalaman Kak Arkan sendiri gitu, seberapa penting sih mungkin membiasakan diri dengan study case atau practice dengan tools-tools tersebut gitu sebagai UX designer yang khususnya Kakak ini kan dulu sastra Inggris terus habis itu pindah ke jalur UI UX designer gitu. Seberapa sering? Seberapa penting membiasakan diri gitu untuk belajar study case atau practice dengan tools-tools tadi Figma, Adobe, Penpot dan yang lain-lain gitu. Kalau untuk beginner, untuk baru awal-awal switch gitu, harus sesering mungkin sih setiap hari, bahkan aku dulu luangin waktu untuk belajar at least 15 menit lah sehari gitu. Tapi emang aku lakukan itu setiap hari gitu. Jadi aku fokus ke satu hal dulu, misalnya kayak mau belajar dari mana dulu nih, belajar toolsnya dulu kah, atau belajar ini bidangnya tentang apa gitu. Kalau dulu sih aku based on pengalaman, aku belajar ini bidangnya ngapain sih, ya udah aku baca artikel lebih banyak setiap hari gitu. Kalau udah tahu baru deh aku masuk ke toolsnya kayak gimana sih penggunaannya gitu. Nah setelah itu setelah aku udah tahu bidangnya kayak gimana, penggunaan toolsnya apa, aku coba untuk build portfolio sendiri gitu, ngedesain eksplorasi gitu-gitu sih, bikin fake project gitu. Setelah dari situ baru deh aku coba nyari magang gitu. Oh jadi dulu awalnya cari-cari magang dulu ya? Iya pas kuliah magang. Terus magang UX. Terus mungkin kalau menarik ya teman-teman, mungkin sekarang kita bahas juga ya dari Kak Arkan gitu, switch karirnya prosesnya gimana sih gitu. Tadi kan magang ya, terus habis magang tuh ngapain lagi tuh Kak? Habis magang itu bootcamp sih sebenarnya, untuk karena aku dari background sastra Inggris kan. Dan beberapa interview yang aku alamin tuh banyak HR yang nanya gitu, kok bisa dari sastra Inggris ke bidang IT gitu kan. Oh ditanya sama HR-nya ya rata-rata ya? Iya kebanyakan nanya gitu, cuman sih karena emang segmentasi perusahaan yang aku cari itu perusahaan yang nggak besar ya, karena aku juga ngerasa aku nyari pengalaman dulu aja deh gitu. Udah jadi cari perusahaan yang belum gimana-gimana biar aku bisa lebih stand out lah daripada kandidat lain. Perusahaan gede kan pasti kita saingannya banyak juga kan. Betul.
Ya udah aku banyak tuh ditanyain HR. Cuman aku ngasih tahu teman-teman enggak selalu ditanyain kok backgroundnya. Aku beberapa kali di interview oleh perusahaan-perusahaan yang gede juga. Enggak banyak dari mereka yang nanya soal background ini, cuman ada beberapa yang akan nanya sih gitu. Dan penjelasan aku waktu itu sih karena emang aku pengen di bidang IT ini dari dulu, cuman ya pas kuliah aku belum punya device yang mumpuni, jadi ya udah aku kuliah yang aku bisa ambil aja dulu aja deh gitu. Oh, jadi dulu tuh decision masuk kenapa sastra Inggris karena emang ya udah nanti sambil belajar yang lain, walaupun sebenarnya passionnya berarti dari dulu di IT. Iya, di IT. Wow, di IT. Emang specifically UI UX designer Kak, atau sebenarnya dulu bukan? Misalnya dulu web development gitu misalnya. Enggak. Dulu aku pengen jadi videographer masih. Oh, dulu. Iya. Oh, dulu jadi pengen videographer ya. Iya, intinya yang berhubungan sama dunia kreatif lah gitu. Jadi emang pengen dunia kreatif ya dari dulu. Oke, berarti kalau mungkin dari Kak Arkan sendiri menarik ya teman-teman. Jadi yang bisa tadi kita dengerin itu dari tadi Kak Arkan ini dari sastra Inggris, terus berarti selama kuliah itu atau pas akhir-akhir kuliah aja nih belajar tentang UI UX-nya? Di semester 6 aku belajar UI UX, habis itu aku coba magang setelah itu. Oh, baru coba magang. Nah, berarti teman-teman yang bisa kita ambil di sini tuh kayak selama ini ya, mungkin podcast kita yang sebelum-sebelumnya tuh tentang switch career. Sebenarnya tadi kita nggak pengen bahas switch career juga sih, tapi karena Kak Arkan ya menyebutkan dari tadi ternyata sastra Inggris, terus habis itu tiba-tiba sekarang jadi UI UX designer dan bakal jadi KOL ya teman-teman. Kalau pengen tahu juga bisa aja cari Arkan Dea ya di TikTok ya gitu. Itu Kak Arkan ini bahas banyak banget ya tentang tips and tricks ya tentang UI UX gitu, dan berhasil ternyata ya dari bootcamp ternyata juga belajarnya yang bisa bikin kredibel. Jadi mungkin teman-teman di sini kayak kalau pengen belajar UI UX atau mungkin sebelumnya itu bukan dari bidang IT, bukan dari mungkin kuliahnya ya tadi Kak Arkan kan sastra Inggris atau mungkin finance atau apapun itu, bisa kok switch career gitu ya ternyata kalau misalnya kita belajar. Dan kalau dari Kak Arkan sendiri tadi dia bikin portofolio dulu, belajar sendiri, baca-baca artikel ya tadi, terus habis itu mulai nyari-nyari magang, terus pas akhir kuliah akhirnya memantapkan untuk ikut bootcamp ya Kak, untuk menambah kredibilitas. Karena emang jujur sih teman-teman, kalau misalnya aku juga sering dengar ya HR tuh banyak banget yang nanya kalau misalnya kan kita kan ngasih CV ya, CV tuh emang biasanya walk me through your CV gitu biasanya. Nah nanti kalau dibilang kok dia jurusannya ini, apply-nya ini, nah mungkin yang bisa menjadi poin plus kalau misalnya ikut bootcamp ya, oh ya karena saya ikut bootcamp Kak gitu. Jadi bootcamp ini sebenarnya kan biasanya kalau misalnya khususnya dibimbing ya, itu kita kan biasanya 4,5 bulan teman-teman. Dan kalau 4,5 bulan ini tuh biasanya ada projectnya juga, terus abis itu kita ada dummy projectnya juga, terus abis itu kalau teman-teman itu punya dummy project bisa dimasukin ke portofolio ya Kak, biasanya. Dan di portofolionya ini nanti bisa tuh di-share ke teman-teman di LinkedIn gitu misalnya. Dan kalau misalnya dari LinkedIn tuh banyak tuh HR karena jujur ya kalau misalnya digital skill itu teman-teman benar-benar banyak dicari nggak sih Kak? Digital skill demand banget nggak sih? Jadi kayak salah satunya UI UX ya, kayak kalau teman-teman nyari UI UX designer tuh di LinkedIn tuh benar-benar banyak banget nggak sih Kak? Iya, banyak banget sih. Oke, berarti mungkin Kak Arkan sendiri boleh nih kasih tahu ke teman-teman gimana sih pas dulu awal gitu ya. Tadi kan pasti punya portofolio kan ada maunya, maksudnya ada kayak oh gue pengen biar dilirik nih sama HR gitu-gitu lah ya. Dan mungkin boleh nih disebutin dari Kak Arkan dulu gimana sih awal merintis karir gitu sebagai UI UX designer. Pas benar-benar jadi full time ya, magangnya nggak kita exclude lah gitu ibaratnya. Oke. Jadi awalnya itu emang kan aku dari awal pas mau ngambil kuliah pun udah pengen nih di bidang IT gitu, yang berhubungan sama teknologi lah. Terus ya udah akhirnya aku jalanin kuliahku yang emang gak sesuai sama backgroundnya. Yang penting aku dapat sertifikat ijazah sarjana dulu nih gitu rencananya. Nah ketika aku udah bisa beli device sendiri, baru deh aku coba belajar desain gitu. Aku download Photoshop, mulai dari graphic design sih, awal pertamanya tuh sebetulnya aku apply magang as graphic design di satu startup gitu. Terus di dalamnya aku kerja ya udah memang bikin campaign untuk email blast dan segala macamnya, kerjaan graphic design lah. Tapi di pertengahan magang aku dikasih kerjaan UI UX tuh, dan aku belum tahu apa nih UI UX gitu. Yaudah aku akhirnya belajar otodidak dari situ.
Nah, pas magang pun sebetulnya aku ngambil banyak kerjaan sih, nggak cuman graphic design, aku bantuin marketing juga. Yang which is itu ngejadiin aku generalis sebenarnya di startup gitu. Jadi aku tahu banyak bidang gitu. Selain itu aku belajar hal baru lagi, UI UX gitu. Terus teman aku yang emang udah jadi UX duluan, aku coba tanya-tanya gitu. Aku kayaknya bisa nih untuk gedein income aku lagi gitu dengan switch sebagai UI UX gitu. Yaudah akhirnya dari situ aku coba belajar UI UX, aku perdalam lagi tuh tiap hari, baca-baca case study, terus sampai aku tahu case study itu apa itu. Aku belajar toolsnya sampai aku tahu akhirnya pakai Figma itu gimana. Baru deh aku build portfolio gitu. Wow, Gitu sih. keren. Jadi apa namanya, keren banget ya kalau misalnya dipikir-pikir. Awalnya cuman kayak ada UI UX nih, karena dulu generalis ya, awalnya tahu marketing juga, tahu yang lain-lain juga. Tiba-tiba ada UI UX, akhirnya mencari kesempatan di bidang UI UX designer ini, karena kebetulan juga kalau UI UX designer itu banyak banget ya Kak freelance-nya. Jadi kayak walaupun kita kerja di satu company, kita juga bisa ngambil banyak freelance ya di luar. Yap. Terkadang kalau misalnya projectnya nggak lagi banyak, baru deh gitu kita harus tahu juga sih, nggak yang diambil semuanya pas ada project, terus kita handle freelance juga bakal acak-acakan ya schedule-nya. Oke, berarti mungkin next question juga nih Kak Arkan, gimana sih mungkin cara untuk bisa terus improve diri ya, apalagi perubahan teknologi ataupun pembaruan app gitu ya, kayak Figma ini gitu, yang mungkin nantinya punya fitur-fitur yang berbeda ke depannya. Cara improve diri yang biar terus relevan ya sama industrinya. Kita harus tahu dulu nih nextnya kita mau ngapain, goalsnya nih. Kita harus, sebelum kita nentuin belajar gitu, tapi kita harus tahu dulu di depan tuh kita akan seperti apa gitu. Kalau aku sih dulu emang aku udah targetin next year aku harus start career as UI UX designer nih gitu. Jadi hari ini aku ngapain gitu, harus tahu goalsnya dulu gitu, baru deh teman-teman bisa start gitu belajar sesuatu. Kalau aku dulu startnya ya itu tadi, belajarnya baca-baca UX case study gitu-gitu sih. Terus kalau mau relevan untuk Figma kan akan terus update ya, fitur-fiturnya akan terus bertambah. Jadi perbanyak ini sih, ikutin informasi kayak para ekspertasi di bidang desain gitu. Boleh juga ikutin di Bimbing kan, nanti ngasih knowledge juga kan mengenai ini gitu, bootcamp dan segala macamnya gitu. Jadi perbanyak channel belajar sih. Gitu sih. Oke, menarik. Emang betul ya teman-teman, kalau misalnya channel belajar bisa, kalau misalnya mau berbayar bisa cari-cari sendiri di internet, banyak source-nya. Kalau pengen emang yang lebih, misalnya contohnya bisa bootcamp gitu. Dan mungkin boleh sharing juga nih Kak untuk pemula gitu, teman-teman di sini ya yang pengen baru mau mulai nih karir sebagai UI UX designer, ada nggak mungkin saran-saran buat viewers teman-teman YouTube di Bimbing ini untuk yang tertarik menggeluti bidang UI UX designer? Saran-saran aku sih mungkin jangan takut dulu untuk mulai, karena industrinya gede banget kok dan kesempatannya pun banyak gitu. Apalagi banyak company yang butuh sekarang gitu. Jadi ini chance banget, ini kesempatan banget buat kalian gitu. Jadi jangan sampai lost chance, nanti udah industrinya gede makin banyak juga kalian telat mulainya gitu. Jadi start as soon as possible. Terus dan jangan takut juga melihat berita Adobe ngakuisisi Figma karena juga masih belum ada efeknya. Jadi dipelajari dulu aja Figma, start build portfolio, start latih soft skillnya untuk komunikasiin, present portfolionya kayak gimana gitu sih. Terus start untuk ikutin channel-channel kayak di Bimbing dan para expertise di bidang desain gitu sih, kayak saran dari aku sih ya. Wow, keren. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi pesan dari Kak Arkan ya. Jadi kalau teman-teman juga di sini gitu ya, takut gitu Figma udah dibeli sama Adobe gitu, jangan takut. Tadi kata Kak Arkan juga ternyata pengen disatuin ya. Jadi kayak satu ekosistem di Adobe Creative. Yeah. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang baik juga buat teman-teman, dan kalau mungkin takut ABCDE ya jalanin dulu aja ya Kak, karena selama belum berubah gitu kita pakai
aja kita maksimalin yang emang masih ada gitu, karena Figma untuk sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan ya. Dan tadi juga udah disebutin ada banyak juga di luar sana mungkin nanti yang bakal kalau misalnya seandainya Figma udah berbayar atau sesuatu yang lainnya yang berubah drastis, itu nanti ada juga tadi kayak Penpot gitu dan yang lain-lain gitu, dan bisa di search juga di internet atau mungkin bisa cari-cari UI UX designer di TikTok, Instagram, YouTube. Mungkin mereka tuh biasanya suka ngasih tips and tricks dan juga ngasih tahu nih channel mungkin aplikasi apa aja yang bisa dipakai ke depannya. Dan benar banget juga tadi terakhir teman-teman kata Kak Arkan, kalau pengen teman-teman nih jadi UI UX designer baru pengen mulai bekerja gitu sebagai UI UX designer, bisa mulai dari otodidak dulu nih teman-teman. Cari dulu mungkin kayak apa sih UI UX design, terus habis itu cari mungkin cara penggunaan aplikasinya gimana sih gitu. Oke, dan mungkin juga teman-teman nanti bisa kalau pengen emang ada uang lebih gitu, pengen menambah kredibilitas, apalagi teman-teman yang mungkin sebelumnya sarjananya tuh bukan sarjana mungkin dari dunia kreatif gitu ya, atau mungkin teman-teman yang jurusannya sarjana kreatif juga bisa ikut bootcamp gitu untuk memperdalam lagi, untuk bisa belajar bareng praktisi gitu ya Kak, betul? Yeah. Oke, dan mungkin itu aja teman-teman, semoga pembahasan kali ini menarik ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka konten kita hari ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau teman-teman pengen tahu Kak Arkan di TikTok ya, bisa apa Kak TikToknya tadi? Di Arkandea UX. Oke, bisa di Arkandea UX. Ya, Arkandea UX ya gitu, bisa mampir ke TikToknya Kak Arkandea, salah satu KOL kita nih teman-teman gitu. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa juga kalau pengen lihat bootcamp UI UX di Bimbing, itu bisa di bimbing.id. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all.